Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para guru, para kiai, para alim ulama, para santri, sahabat semuanya dimanapun berada, teman-teman dimanapun berada, para YouTuber, ya, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, mudah-mudahan Anda diberikan kesehatan, mudah-mudahan Anda semuanya diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan semua aktivitasnya, dimudahkan segala hajatnya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa menyapa Anda semuanya dalam kajian kita, majelis kita, yaitu studi Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan majelis kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa mendatangkan kebaikan, dan tentunya kita semuanya sebagai sarana untuk silaturahim, kita mendapatkan limpahan keberkahan, limpahan karunia, limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita semuanya sebagai thalabul ilmi, yaitu dalam rangka untuk mengkaji ilmu. Terima kasih Anda semuanya yang berkenan hadir. Terima kasih yang sudah berkenan untuk mendukung, ya, sehingga channel ini bisa memberikan manfaat untuk semua orang. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kita akan mengkaji tentang ayat yang membahas adab terhadap kedua orang tua, ya, adab atau berbuat baik terhadap ibu bapak, ya. Nah, kita akan membahas tentang isi kandungan atau pokok kandungan dari surat Luqman, ya, ayat 13 sampai dengan 19, ya. Surat Luqman ayat 13 sampai 19. Ya, ini surat Luqman ini adalah surat yang ke-31. Ya. Surat yang ke-31 setelah surat Rum. Ya. Nah, surat Luqman ini masih di juz 21, ya. Ya. Berada di juz 21. Ya. Nah, kita akan mengkaji per ayat isi kandungannya, sehingga kita bisa mengamalkan dari ayat yang kita bahas ini. Ya, surat Luqman ayat 13 sampai dengan 19. Ya, yang kita kaji pertama yaitu ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Ya. وَإِذَا قَالَ, dan ingatlah ketika qala telah berkata Luqman, yaitu Luqman, libnihi kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, ya, dia itu ya'iduhu menasihatinya, yaitu menasihati anaknya. Apa yang dikatakan Luqman? Ya bunayya, wahai anakku sayang. Ya, bunayya ini adalah julukan untuk anak yang dikasihi atau anak yang tercinta, tersayang. Ya,
seruan atau sapaan penuh cinta. Ya bunayya, wahai anakku sayang, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka, sesungguhnya syirik atau menyekutukan Allah, la zulmun azim, sungguh zulmun azim, kezaliman yang besar. Ya, kalau kita belajar sejarahnya, Luqman ini adalah manusia biasa ya. Walaupun di kalangan ulama masih memperdebatkan atau ikhtilaf siapakah Luqman ini yang sebenarnya. Cuma mayoritas ulama seperti Ibnu Katsir misalnya mengatakan bahwasanya Luqman ini adalah manusia biasa, manusia yang punya profesi. Para ulama mengatakan seorang pengembala, ada lagi yang mengatakan seorang pencari kayu, atau mengatakan orang yang ahli hikmah ya. Makanya beliau mendapatkan julukan Luqmanul Hakim, Luqman yang ahli hikmah, orang yang bijaksana ya. Ya, karena kita tahu bahasanya nasihatnya Luqman ini sangat luar biasa. Sehingga karena kehebatannya, saking bijaksananya beliau, sehingga Allah pun rela untuk mengabadikan namanya, kisahnya dan nasihatnya di dalam Al-Quran. Ya, ini pelajaran penting bagi kita semuanya, bahwasanya kalau kita ingin dikenang oleh orang setelah kita ketika kita wafat, hendaknya kita mengukir cerita indah, mengukir kisah indah dalam hidup kita, berbuat baik sehingga apa yang kita lakukan akan dicontoh oleh orang banyak, akan diteladani, kemudian insya Allah nama kita akan senantiasa dikenang. Dan tentunya harapan kita, walaupun kita sudah mati di kubur dalam tanah, tapi doa-doa dari orang yang hidup senantiasa mengalir efek positif atau nilai positif dari perbuatan baik kita selama hidup di dunia. Ya, maka hendaknya kita berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya di dunia, sehingga perbuatan baik nanti akan membekas oleh orang-orang setelah kita, insya Allah. Nah, ini nasihat pertama Luqman di dalam ayat yang 13, yaitu larangan berbuat syirik ya. Larangan menyekutukan Allah ya. Luqman berkata kepada anaknya, la tusyrik billah, janganlah menyekutukan Allah. Kenapa menyekutukan Allah tidak boleh? Karena kesyirikan itu kezaliman yang besar, kezaliman yang agung. Maka sezalim-zalimnya orang adalah melakukan perbuatan syirik ya, orangnya disebut dengan musyrik. Nah, makanya wajar kalau dosa syirik ini dosa yang kemungkinan kecil untuk diampuni oleh Allah, karena dosa syirik ini termasuk dosa besar. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-14, ini nasihat Luqman untuk berbuat baik kepada ibu bapak ya, berbuat baik kepada orang tua atau memiliki adab yang mulia kepada kedua orang tua. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir ya. Wa wassayna al-insan, dan telah mewasiatkan kami. Nah, ini adalah Allah ya, bukan Luqman. Allah mewasiatkan kepada manusia. Insan artinya manusia. Biwalidayhi, untuk berbuat baik kepada walidayhi, kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu, sehingga hamalat adalah telah hamil atau telah mengandung, ummuhu ibunya itu, ibu manusia itu, wahnan ala wahnin. Wahnan itu kelemahan, ala wahnin di atas kelemahan. Ya, sakit yang bertambah-tambah, sakit yang luar biasa, sakit yang
sangat penuh dengan derita. Ya, karena semakin lama bertambah kandungan semakin berat, tentu bebannya juga semakin berat dan otomatis segala aktivitasnya akan terbatas atau terganggu. Ya, ketika seorang wanita sudah hamil tua ya. Ya, kelemahan di atas kelemahan ketika orang perempuan itu atau seorang ibu mengandung. Wa fisaluhu, dan sapihlah atau dan penyapihannya fi amain selama 2 tahun. Ya. Jadi disapih bayi yang sehat yang baik itu sampai nanti ketika minum ASI sampai usia 2 tahun. Setelah itu disapih atau dipisahkan dari orang tuanya agar tidak mengkonsumsi ASI lagi. Ya. Aniskurli, dan bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah, wali walidaik, dan kepada orang tuamu, ilayyal masir, dan kepadaku masir kamu kembali. Ya. Ya. Nah, ini perintah untuk berbuat ihsan kepada walidaik, kepada kedua orang tua. Ya. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wasahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya. Nah, ini ayat ini perintah untuk mempergauli kedua orang tua dengan baik dan larangan untuk mentaati kedua orang tua jika kedua orang tua itu mengajak kepada perbuatan menyekutukan Allah atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ya. Wa in jahadaka, dan jika jahadaka memaksa kamu, jahada itu artinya memaksa kamu ala antus rikabi, untuk menyekutukanku, ma laisa laka bihi ilmu, ya, apa yang tidak ketahui olehmu tentang ilmu itu, fala tuti'huma, maka janganlah kamu mentaatinya. Wasahibuhuma, dan tetaplah pergauli keduanya fid dunya, selama hidup di dunia, ma'rufa, yaitu dengan pergaulan yang baik. Ma'ruf artinya perbuatan yang terpuji atau perbuatan yang terhormat. Ya. Artinya kita berbakti, kemudian menyambung silaturahim, ya, kemudian senantiasa mendoakannya. Wattabi', dan ikutilah sabila, jalan, man, orang, anaba, kembali, ilai, kepadaku. Summa ilayya, kemudian dikembalikan kepadaku, marji'ukum, tempat kembali kalian atau tempat pulang kalian, wa unabbi'ukum, dan akan aku beritakan kepada kalian, bima kuntum ta'malun, tentang apa yang kamu kerjakan atau yang kamu perbuat. Ya, itu ayat yang ke-15. Larangan mentaati kedua orang tua jika mengajak kepada perbuatan menyekutukan Allah atau perbuatan yang jahat. Jadi tidak selamanya kita harus taat, ya, wajib taat selagi dalam ketaatan kepada Allah atau melakukan perbuatan baik. Jika itu melanggar syar'i, melanggar perbuatan yang dilarang Allah, maka tidak boleh kita mengikutinya. Wajib untuk menolaknya, namun dengan penolakan yang baik, tidak dengan perkataan yang kasar atau yang penghinaan, ya. Kemudian ayat yang ke-16, ini nasihat Luqman kepada anaknya tentang pengawasan Allah. Artinya Allah Maha
mengawasi dalam setiap keadaan. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ya bunayya, wahai anakku sayang, innaha, sesungguhnya, intakum mithqala, jika ada seberat habbah, yaitu biji, min khardalin, dari biji sawi, fatakum fi sakhrah, ya berada di dalam sakhrah. Sakhratin itu maknanya adalah batu, ya au fis samawati, atau yang ada di langit, semesta langit. Samawat itu jamak dari langit. Au fil ardi, atau ada yang berada di dalam bumi. Ya'ti bihallah, pastilah Allah akan mendatangkannya, ya, atau akan memunculkannya perbuatan itu. Artinya tidak ada apapun yang tersembunyi dalam pengawasan Allah. Inna Allah, sunya Allah itu latif, maha lembut, khabir, lagi maha memeriksa atau mengetahui, atau maha teliti. Ya, kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-17. Ini perintah sholat, berbuat arif atau berbuat ma'ruf, berbuat baik, kemudian mencegah perbuatan mungkar, serta bersabar ketika ditimpa musibah atau cobaan, ujian. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Ya bunayya, wahai anakku sayang, anakku yang aku cintai, aqimis sholah, dirikanlah sholat, wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkanlah manusia untuk melakukan perbuatan ma'ruf, perbuatan baik, ya, perbuatan yang dikenal, atau perbuatan yang arif, perbuatan yang bijak, ya, perbuatan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanha 'anil munkar, dan cegahlah orang berbuat keji atau berbuat mungkar, berbuat yang melanggar hukum-hukum Allah. Itulah perintahnya agar kita hendaknya untuk memberikan nasihat kepada manusia, nasihat dengan cara yang baik, ya, tidak menghina, tidak mencaci maki, atau tidak melakukan kekerasan secara fisik, ya. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah dalam setiap ujian. Nah, betapa luar biasanya Luqmanul Hakim ini, ya, memberikan banyak pesan yang luar biasa, yang dahsyat, yang bisa kita teladani, ya. Nah, sejak dulu Luqmanul Hakim sudah memerintahkan kepada anaknya untuk melaksanakan sholat, ya. Kemudian diiringi untuk berbuat baik kepada manusia, berkata lembut, bertutur kata yang baik, tidak berkata-kata yang kotor, yang jorok, berkata-kata yang penuh dengan kebohongan atau cacian serta hinaan. Ya, nah, nasihat ini bisa kita ambil pelajaran, kita tanamkan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita sudah sejak kecil, sejak awal sudah memahami tentang tauhid, tentang akidah, kemudian tentang Allah, kemudian tentang berbuat baik, termasuk melaksanakan sholat. Ya. Ayat berikutnya, ayat yang ke-18, ini adalah larangan berbuat sombong, ya. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wala tusa'ir, dan janganlah kamu palingkan, khaddaka, pipi atau wajahmu, ya, linas, kepada manusia. Artinya jangan menolehkan pandangan atau mengabaikan pandangan atau membuang muka ketika kita bertemu dengan manusia, karena itu sebagai bentuk
penghinaan atau adab yang tidak baik. Ya. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi maraha dengan sombong, angkuh, ya, punya kendaraan yang bagus atau punya uang yang banyak, kemudian angkuh di hadapan manusia, atau pamer segala kekayaannya diceritakan kemana-mana, atau memakai perhiasan yang berlebih, yang melampaui batas sehingga perhiasannya itu akan dipuji oleh banyak orang. Nah, itu sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Yaitu semuanya dalam rangka untuk mencegah kemudaratan, mencegah bahaya yang mungkin terjadi ketika orang memakai perhiasan yang terlampau banyak di tubuhnya, dikhawatirkan nanti akan diambil orang atau dirampas. Selain itu juga akan menimbulkan rasa kebanggaan, kesombongan di hadapan manusia, tidak menyadari bahwasanya itu semuanya kekayaan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak boleh membanggakan diri, merasa hebat, merasa mulia, merasa unggul di antara manusia yang lain. Ya, tidak boleh merasa sebagai suku yang paling hebat atau paling mulia sukunya, atau paling mulia agamanya, atau paling mulia nasabnya, ya, garis keturunannya. Ya, maka itu tidak diperkenankan dalam ajaran Islam. Ya, itu. Kemudian ayat berikutnya, ayat 19. وَقْصِدْنَ فِي مَشْيِكَ وَغُضُّضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. وَقْصِدْ, dan sederhanakanlah, fi masyika, ketika kamu berjalan. Dan ayat ini, ayat yang ke-19 ini, ya, ayat yang ke-19 menjelaskan kita agar sederhana dalam berjalan, kemudian merendahkan diri, ya, artinya merendahkan hati, tawaduk, seperti itu bahasanya, ya, merasa tidak lebih unggul di antara manusia yang lain, baik bertutur kata tidak menyakitkan atau bertutur kata tidak melampaui batas, atau bertutur kata tapi niatnya untuk memamerkan apa yang dimiliki. Ya. Waqudud min sautik, dan rendahkanlah min sautik, yaitu suaramu. Maka tidak perlu maki-maki, menghina, terutama di era medsos semacam ini. Kita tanpa harus memaki dengan suara panggilan, suara mulut pun memaki orang dengan tulisan, dengan postingan, itu dahsyat luar biasa, ya. Bahkan bisa menimbulkan perselisihan, kebencian, ujaran kebencian, atau hoak, atau kalimat-kalimat yang buruk, kalimat bohong, itu menggunakan media, ya, tanpa harus kita pakai mulut lagi. Banyak orang yang bisa menggunakan itu untuk hal-hal yang negatif, ya, termasuk untuk memaki orang, ya, atau menghina orang. Maka kita harus berhati-hati dalam bermedsos, jangan sampai kita arogan atau sombong atau takabur di hadapan manusia. Ya, inna ankarul aswati la sautul hamir. Inna ankarul aswat, sesungguhnya seburuk-buruk aswat, suara, la sautul hamir, yaitu sungguh suara hamir. Hamir ini sama dengan himar, yang berarti adalah keledai. Ya, itu pesan-pesan hikmah dari Luqmanul Hakim yang bisa kita ambil pelajaran, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita yang terlebih dahulu, diri kita, kemudian kepada anak istri kita biasakan dalam ruang lingkup keluarga, kemudian baru kepada masyarakat atau hubungan sosial. Nah, Luqmanul Hakim ini luar biasa cerdasnya, betapa beliau adalah ahli ibadah, orang yang dekat dengan Allah, sehingga beliau memberikan nasihat pertama, yaitu larangan berbuat syirik. Jadi beliau menanamkan akidah yang kokoh, yang mantap kepada anaknya sebelum menyampaikan ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, jadi ini pelajaran bagi kita ketika kita mengajarkan kepada anak-anaknya, kita perkenalkan tentang akidah,
tentang keesaan Allah, tentang penciptaan Allah dan segala isinya di alam semesta ini, sifat-sifat Allah, ya, berbagai macam keagungan Allah, nama-nama Allah, ya, atau hal-hal yang berkaitan tentang akidah. Jangan ketika kita punya anak kemudian hanya muncul kita didik anak kita dengan cara materialistik, ya. Anak-anak itu kita banggakan dengan kebutuhan dunia, kenikmatan dunia, sehingga dia lupa tentang akhirat, ya. Maka itu pendidikan yang tidak benar, ya. Anak kita ajak foya-foya, kita ajak senang-senang terus setiap hari tanpa kita beri asupan, kita beri masukan tentang ilmu, tentang hikmah, tentang kebijaksanaan, tentang nasihat-nasihat yang baik, tentang kekuasaan Allah. Maka itu pendidikan yang sangat kontras atau bertentangan dengan pendidikan ala Luqmanul Hakim. Ya, nah ini pelajaran tentang adab kepada orang tua dari Luqmanul Hakim, yaitu beliau memberikan nasihat tentang menauhidkan Allah, larangan berbuat syirik, kemudian berbuat kepada orang tua, baru ditambah dengan materi-materi yang lainnya, ya. Termasuk beliau sudah menanamkan sejak kecil anak-anaknya untuk membiasakan sholat. Ini pelajaran kita semua sebagai orang tua. Hendaknya kita didik anak-anak kita, jangan hanya sekedar bangga senang punya anak saja, tapi ketika anak itu kita tidak didik dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam ketika kecil, maka nanti semakin besar dia akan lalai tentang Allah, semakin besar dia tidak paham tentang tauhid, tidak paham tentang keimanan, tidak paham tentang sifat-sifat Allah, tidak paham tentang kewajiban, ya, sehingga ketika dia nanti tumbuh besar dan menjadi orang tua, tetap akan tidak terbiasa melaksanakan perintah Allah. Hendaknya kita didik sejak sekarang sebagai pembentukan karakter untuk anak-anak kita agar terbiasa melaksanakan kewajiban, sehingga nanti sudah balik mereka sudah baik atau sempurna ibadahnya, ya. Nah, pelajaran yang sangat berharga dari Luqmanul Hakim, insya Allah kita belajar sama-sama nawaitu untuk mendidik anak-anak kita. Kita koreksi kesalahan-kesalahan pendidikan kita terhadap anak, karena anak itu baik, anak itu menjadi anak yang soleh, itu sangat ditentukan bagaimana pendidikan kita di dalam keluarga. Sekolah formal itu juga sangat penting, sangat kita utamakan, tapi yang terpenting dalam yang awal, yang dini adalah bagaimana kita mengajarkan anak tentang tauhid, tentang ajaran iman, Islam, tentang perintah Allah, ya, itu sebagai pembentukan karakter sehingga terbiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika nanti anak sudah dewasa, ya, sudah siap menerima syariat, ya, sebagai mukallaf, sebagai orang Islam yang wajib untuk melaksanakan syariat Islam, ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Tentunya banyak kekurangan, kesalahan. Bukan bermaksud saya untuk mengajari para guru, para ulama semuanya, teman-teman semuanya, tapi kita semata-mata untuk sharing, berbagi pendapat, berbagi saran dan nasihat. Tentunya umpan balik atau nasihat balik, saran dan kritik yang membangun dari teman-teman semua, sahabat-sahabat semuanya, saya persilahkan untuk memberikan kolom komentar. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.